Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini di testing jaringan, kita akan membahas mengenai analisis performa jaringan dengan menggunakan beberapa tools, diantaranya Spaceworks dan AC Capturing Network with Insider Monitoring. Nah, untuk lebih jelasnya materi kali ini, kita akan memberikan pengantar mengenai seperti apa Spaceworks itu. Spaceworks adalah salah satu software monitoring jaringan yang populer di dunia. Untuk menginstal aplikasi ini, Anda harus mengunjungi langsung ke website resminya dan mendaftarkan diri sebagai administrator. Kemudian Anda harus menentukan range IP yang Anda ingin scan. Setelah proses instalasi selesai, maka di dalam icon Spaceworks-nya akan muncul desktop PC untuk memulai progres, di mana monitoring jaringan kita bisa langsung klik pada icon tersebut. Jika ingin mengubah range IP-nya yang Anda sudah scan, maka bisa Anda mengklik pada Helpdesk Manage Network Scanning. Nah, untuk praktikumnya bisa kita lihat. Langkah pertama adalah Anda sudah masuk ya, minta untuk memasukkan alamat, email, dan password sesuai dengan yang Anda telah daftarkan sebelumnya. Kemudian Anda untuk melihat semua device yang terkoneksi pada jaringan, klik inventory device all pada gambar di bawah atau pada gambar di samping ya. Beberapa PC dan icon akan berbeda, itu berbentuk CPU untuk menandakan komputer tersebut mengaktifkan fungsi sharing medianya. Untuk melihat hasilnya seperti ini kalau ada fungsi. Kemudian untuk mengecek koneksi dengan komputer tertentu, kita bisa melakukan ping dengan mengklik komputer tersebut dan pilih tool shaping. Nah, setelah itu Anda lakukan tes ping, hasilnya seperti berikut ini. Setelah Anda melakukan tes ping, di bagian inventory klik juga dapat menampilkan network map-nya. Ada beberapa pilihan net map-nya yang bisa kita tampilkan. Yang di bawah ini adalah map untuk jaringan backbone-nya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengelola software-software yang ada di dalam setiap komputer di jaringan, seperti mengetahui software yang berbahaya, software yang tidak berbahaya, menginstal dan menghapus software. Nah, tools ini juga dapat memberikan kita peringatan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jaringan. Seperti saat media penyimpanan pada laptop atau komputer kita terkoneksi di jaringan, daya tampungnya hanya tersisa kurang dari 5%. Serta mampu memantau saat ada komputer yang mengubah konfigurasinya, memastikan bahwa Google Desktop yang telah terinstall sempurna di semua komputer Anda, dan sebagainya. Ini untuk monitornya. Ini adalah salah satu contoh peringatan untuk salah satu personal komputer ya, setting monitornya. Ini salah satu hasil. Anda buatkan nanti hasil praktikum ulangnya. Jadi Anda buat praktikumnya ini dengan menggunakan nama testing jaringan ya. Dan nanti Anda lampirkan di file PDF hasil percobaan praktikumnya. Jadi Anda nanti berikan kesimpulan dari hasil percobaan praktikumnya dan menjelaskan langkah-langkah di dalam praktikumnya. Baik, kita masuk ke tools berikutnya, yaitu IC Capturing Network with Insider Monitoring. Apa itu? Adalah software yang digunakan untuk memindai dan men-capture jaringan dengan parameter utama SSID dalam jangkauan antena Wi-Fi komputer, serta melacak kekuatan sinyal dari waktu ke waktu, dan mampu menentukan pengaturan keamanan mereka, termasuk apakah
sistemnya dilindungi oleh password atau tidak. Kemudian NetStumbler, aplikasi sejenis yang pendahulu dari SSIDR ini yang lama menjadi favorit untuk fungsi monitoring kuat sinyal, akan tetapi NetStumbler tidak bekerja dengan baik pada Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8, baik yang berkapasiti 32 bit, 64 bit. Kemudian dijalankan di aplikasi tidak mendeteksi interface pada komputer dengan pemakaian OS yang disebut tadi. Di sisi lain, Insider bekerja pada sempurna pada operasi sistem tersebut, merupakan aplikasi free ya atau gratis, open source Wi-Fi scanning network. Selain menggunakan Windows, juga dapat menggunakan smartphone seperti Android untuk memonitoring SSID di suatu tempat. Aplikasi yang dapat di-download di situs seperti cnet.com atau softpedia.com dan lain sebagainya. Untuk versi smartphone bisa didapatkan di Play Store. Pada materi kali ini dibahas mengenai capturing wireless network dengan aplikasi SSIDR. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Kemudian di dalam SSID, Service Set Divider adalah identitas pengenal yang digunakan pada suatu Wi-Fi LAN, baik itu access point maupun wireless router. Apabila klien komputer sedang mengakses suatu WLAN, misalnya saat scanning network, nama yang akan muncul adalah SSID. Di setting pada AP atau WR tadi, biasanya SSID ini setiap wireless akan access point adalah berbeda. Untuk keamanan jaringan bisa digunakan SSID-nya, sehingga Anda menghidden user dengan wireless cardnya. Bisa juga mendeteksi keberadaan jaringan wireless tersebut dan tentunya menguasai resiko terjadinya hacking yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita masuk di praktikumnya. Apa yang Anda harus siapkan adalah perangkat keras, baik itu laptop maupun notebook atau PC yang memiliki NIC yang kompatibel tentunya. Kemudian perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya, sistem operasi Windows, iOS, Android 32 bit atau 64 bit yang Anda harus siapkan. Tentunya nanti Anda terkoneksi ke internet. Microsoft Net Framework 4.0 atau yang terbaru boleh juga gunakan ya, aplikasi SSIDR 2.1 atau yang terbaru. Kemudian untuk langkah kerjanya, Anda harus menentukan tempat cakupan Wi-Fi-nya. Jadi Anda harus tentukan dulu di mana cakupan Wi-Fi-nya. Silakan Anda mencari studi kasus tertentu di mana Wi-Fi yang Anda jadikan target untuk praktikumnya. Kemudian setelah itu Anda melakukan monitoring dan capture menggunakan SSIDR, baik itu kekuatan sinyalnya dengan parameter time graphicnya, ya. Kemudian channelnya. Setelah itu nanti Anda identifikasi letak access point yang terlacak di SSIDR. Kemudian terakhir buatlah analisis dan kesimpulan dari percobaannya. Nah, salah satu contoh hasil percobaannya, kita lihat hasil percobaan pertama ini. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan lokasi pengujian sesuai dengan studi kasus yang dituju, diperoleh kuat sinyal misalkan amplitudo secara time graph ini sebagai berikutnya ini time graph-nya. Ini gambar tersebut menampilkan keseluruhan dari capturing filter access point-nya yang diperoleh dari memperoleh grafik signal yang berjalan pada suatu access point yang diuji beserta tataran range kerja pada settingannya. Access point yang digunakan adalah tersebut akan dikupas untuk keterangan lebih lanjut. Nah, penjabarannya nanti kita bahas di slide ini. Dari hasil capture detail access point-nya diperoleh beberapa informasi, diantaranya tentang capturing signal channelnya, security MAC-nya, maksimumnya, protokol Wi-Fi-nya. Nah, jadi masih banyak informasi yang Anda bisa dapatkan di dalam informasi capture detail access point yang diperoleh. Kemudian karena SSID tersebut memiliki channel yang sama, maka SSID tersebut tidak mendapatkan bandwidth yang baik. Maka lebih disarankan untuk mengubah letak channel masing-masing SSID agar kekuatan sinyal lebih meningkat. Nah, serta penggunaan MAC address yang diperoleh adalah berbeda antara AP1 dengan AP yang lainnya. Kenapa? Karena setiap device jaringan dibuat oleh vendor yang berbeda. Pemakaian bed protokol Wi-Fi-nya 802.11 pada masing-masing SSID juga berbeda sesuai dengan settingan yang diperoleh.
Nah, pemakaian jenis security pada masing-masing AP dibuat berbeda dengan tujuan mengamankan jaringan yang ada disesuai dengan enkripsi password yang digunakan. Semakin rumit penggunaan enkripsi, maka semakin aman pula jaringan yang dari penyadapan. Ini perolehan maksimum ya yang bisa Anda lakukan. Kemudian hasilnya juga adalah capture grafik signaling yang diperoleh ini dari hasil percobaannya. Jadi ada beberapa keterangan yang dapat didapat ini dari hasil capture, ada max security-nya. Jadi kemudian capturing frekuensi yang digunakan. Nah, ini juga ada hasilnya ya dari keterangannya. Jadi overlap ditunjukkan dengan kondisi signal transparan. Kondisi tersebut mempunyai nilai yang berbeda dengan sesuai dengan kecepatan signal yang diperoleh. Nah, kemudian, bagaimana dari hasil analisisnya? Dapat dilihat dari CSADR adalah menampilkan parameter kuat sinyal dalam DBM secara grafik, juga menampilkan banyak informasi lain seperti channel yang dipakai AP, kemudian signal set instruction, security MAC-nya, address-nya yang digunakan. Jadi masih banyak informasi yang didapat di sini. Ini gambaran umumnya saja ya terhadap hasil dari percobaannya. Jadi ada rata-rata kecepatan maksimalnya, ini jelas hasilnya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa melalui NISS IDER dapat diketahui perangkat wireless access point yang digunakan apa di setiap jaringannya, nama SSID-nya apa, kemudian kekuatan sinyalnya, jenis keamanan yang digunakan. Jika hasil capturing tidak mendapatkan bandwidth yang baik, cobalah mengubah channel access point ke salah satu yang tidak digunakan oleh jaringan sekitar. Tinggi rendahnya sinyal juga bisa disebabkan oleh jarak dengan access point satu dengan access point yang lain, dengan parameter interferensinya di udara beserta tinggi rendahnya throughput sebuah jaringan. Untuk praktikumnya, jadi ada 2 tools yang Anda kupas nanti. Anda lakukan review ulang. Anda buatkan laporannya sesuai dengan studi kasus dari contohnya. Jadi Anda buatkan dalam bentuk laporan PDF. Nanti Anda kirimkan di Google Classroom dari hasil percobaan 2 tools ini. Apabila ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan, bertanyakan, silakan bertanya di kolom komentar untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.